Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memulai modul yang kedua. Pada modul kali ini, seperti kita lihat pada instruksinya, kita akan mengetahui atau mengenal apa itu identifier, declaration, initialization, data types, dan operator. Oh ya, petunjuk kegiatan ini penting. Kita akan memulai menggunakan editor NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Bentar. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah materi tipe data. Kita langsung saja ke step to do-nya. Step to do-nya adalah kita membuat program dengan nama range.java yang ditulis pada editor, yaitu NetBeans. Di editor NetBeans ini sudah kita tulis kode-kodenya. Langsung saja kita menuju ke apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu simpan, compile, dan jalankan. Ya, perlu diketahui jika di sini jika menggunakan editor NetBeans, kita tidak perlu mengcompile seperti menggunakan CMD, karena di sini sudah tersedia lengkap. Jadi kita tinggal klik kanan, run file. Di sini proses compile sedang berjalan. Ini proses compile dan sekaligus menjalankan. Jadi praktis, tidak seperti kita memakai CMD harus mengcompile dulu lalu menjalankan. Ini hasil dari outputannya. Jangkauan byte dari negatif 128 sampai 127, sol, int. Bisa kita lihat sendiri. Kita lihat perintah selanjutnya. Itu dia salah output program. Bisa kita lakukan nanti. Lalu yang ketiga, cobalah untuk melanjutkan program Java di atas sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan tipe data long, float, dan double. Oke, kita lanjutkan proses menulis program Java ini. Jadi kita diminta untuk menulis long sudah tersedia, lalu tinggal float dan double. Oke, kita enter aja. Sebentar. Float next sama dengan ini, variabelnya kita samakan dengan yang di atas saja. Jadi float dot next value, salah, pakai huruf besar semua, next lalu long min sama dengan long min value, lalu double next sama dengan double titik max value. Ini kita enter saja, lalu koma, double lagi, double min sama dengan double ini min value, kita enter aja, lalu titik koma. Lalu kita copy ini seperti ini. Kita butuh 3 untuk long, float, dan double. Ini kita ganti long, ini float, ini double. Ini juga kita ganti double, ini long, ini float, ini long.
sebentar, long sampai ini long, ini nah sebentar, yang ini kita salah, long L nya ketinggalan, yang ini belum diganti long, diganti float. Jadi kelihatannya di sini kalau ini salah, di atasnya juga salah, berarti cannot find symbol. Jadi variabel float min ini tidak ditemukan di class range ini. Berarti kita lihat variabel yang kita deskripsikan sebelumnya, yaitu ini nya huruf besar. Lihat, ya sudah ditemukan. Ini juga float, ini double. Lalu kita run. Ini hasilnya, jangkauan. Maksud jangkauan di sini adalah banyaknya memori yang bisa ditampung oleh tipe data ini. Jadi kita lihat di sini untuk tipe data byte paling kecil. Oh ya, ini kita bedakan saja. Kita berikan komentar di sini. Ini tipe data angka satuan. Maksudnya satuan di sini adalah seperti ini. 1, 2 atau 400 atau 2000 seperti itu. Sedangkan untuk ini float dan double, ini tipe data angka per koma, begitu bahasanya, per koma, seperti 3,5. Oh ya, untuk koma di sini memakai titik ya. Apabila kita ingin menulis program koma, kita menggunakan titik di programnya. Lalu 50.699 dan seterusnya. Jadi ini dibedakan. Kita tulis di sini saja. Kita gandakan seperti ini. Lalu kita hapus ini ya. Tipe data angka satuan. Kita tulis seperti ini saja. Tutut. Lalu kita sini lagi. Tipe data angka berkoma. Itu kira-kira saja. Lalu kita jalankan. Ya, seperti inilah penampakannya. Kita berikan /n di sini biar ada jarak sedikit. Oke. Kita tambahkan saja sini. Jangkauan. Ini juga jangkauan. Kita jalankan seperti inilah kira-kira. Lalu kita lihat pada modulnya. Ini ukuran yang saya bilang tadi. Untuk byte ukurannya 1 byte, short 2 byte, integer 4 byte, dan long 8 byte. Bisa dilihat sini, byte yang paling kecil 1 byte isinya dari negatif 128 sampai 127. Dan yang paling besar adalah long dari negatif 9 bla 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 sampai 9 lagi, 9 yang ini. Bisa lihat besar sekali yang bisa ditampung oleh long. Lalu kita yang floating point atau bilangan berkoma itu ada 2, yaitu float dan double, dimana float ukurannya 4 byte dan double 8 byte. Ini adalah untuk bilangan berpangkat supaya tidak berlebihan seperti ini.
Sedangkan untuk pemahaman tentang tipe data char, buatlah program learn character.java. Ini listing programnya. Program itu sudah saya tulis di sini. Ini programnya. Lalu penjelasan singkat program. Jadi ini menggunakan array, program di atas ini menggunakan array yang pembahasannya dilakukan di tempat lain. Jadi kita hanya diperintahkan untuk fokus kepada output program. Ini halaman selanjutnya. Pelajari output ini, tampillah hubungannya dengan penjelasan pada bagian identifier. Penjelasan bagian ini. Kita langsung run saja. Ini adalah penjelasan tentang karakter. Apa saja yang ada, dari ini adalah abjad, huruf kecil, sebagainya. Tidak boleh, boleh. Lalu ubahlah salah satu variabel larik char di atas dari y menjadi yes. Adakah error message? Tulislah error tersebut. Yang ini kita ubah menjadi yes. Kita lihat error. Di sini sudah diberitahukan bahwa ini adalah error. Unclassed karakter literal. Kita coba run, kita lihat errornya apa. Kita besarin. Waktu menjalankannya error. Mengapa error? Karena ini tipe data char, di mana char hanya menerima satu karakter. Setiap variabel hanya bisa menampung satu karakter, sedangkan yes menggunakan lebih dari satu karakter, lebih tepatnya 3 karakter. Jadi yes tidak bisa kita pakai untuk sebagai nilai dari char karena karakternya yang melebihi 1. Lalu kita lihat kesimpulan apa yang Anda peroleh. Ya, kesimpulan seperti sebelumnya, char atau tipe data char hanya menampung satu karakter. Karena yes terdiri dari 3 karakter, jadi apabila masih tetap menggunakan tipe data char, tidak akan bisa berjalan programnya. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu identifier. Identifier adalah nama yang digunakan pada Java, variabel, metode, kelas, package, dan interference. Seperti ini. Seperti public class, penamaan ini namakan identifier, ini juga identifier, ini identifier, ini identifier, ini identifier, pokoknya seperti itu. Aturan, ini aturannya yang 1 sampai 1 2 3 4 5 sampai sini, ini sudah terkandung semua di sini. Ini coba kita jalankan di sini semua. Ini sudah terkandung semua di sini di program yang tadi kita tulis. Mulai dari yang boleh, mulai dari yang tidak boleh digunakan sebagai identifier. Lalu pada yang nomor 6 ini ada menggunakan keyword. Keyword di sini seperti kata-kata yang sudah ditetapkan Java. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata itu. Seperti ini, args ini sudah digunakan di atas. Jadi apabila kita tulis int args itu akan error. Kenapa? Karena identifier args sudah digunakan di atas dan ditetapkan Java. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu variabel. Variabel adalah nama tertentu yang mewakili suatu alamat memori. Bisa dibaca sendiri atau nanti saya sertakan linknya di bawah di deskripsi. Lalu declaration, achievement, dan initialization. Jadi
bentuk umum deklarasi adalah seperti ini. Tipe data lalu nama variabel itu dinamakan deklarasi. Sedangkan assignment atau penugasan itu pemberian harga, atau kita sesudah menulis nama variabel lalu kita berikan harga. Contohnya, misal kita memberi harga kepada I kita berikan harga 10, jadi I itu 10 harganya. Lalu ada lagi inisialisasi, pemberian nilai awal. Jadi sebelum program dimulai sudah diberikan nilainya. Bentuk umum inisialisasi sama dengan bentuk umum assignment. Inisialisasi variabel dapat tipe data float, double, atau dilakukan dengan contoh berikut seperti ini. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah deklarasi dan assignment. Antara assignment dan initialization adalah hal yang sering dianggap sama. Jadi perbedaannya terletak pada penggunaan variabel pada langkah selanjutnya seperti ini. Ini deklarasi, inti hasil deklarasi. Lalu X sama dengan 5. Ini adalah assignment, pemberian nilai, dimana X dihargai 5 dan Y dihargai 8. Sedangkan di sini ini inisialisasi hasil, karena hasil di atas belum dijelaskan harganya berapa. Lalu di baris nomor 2 dijelaskan bahwa hasil itu adalah hasil penjumlahan dari variabel X ditambah variabel Y. Jadi hasil di sini adalah hasil penjumlahan dari 5 dijumlah dengan 8. Lalu ada lagi baris program seperti ini. Integer hasil. Ini X sama dengan 5, Y sama dengan 8. Lalu tanpa diinisialisasi hasil ini berapa nilainya, tiba-tiba program meminta untuk mengeluarkan hasil dan hasil itu ditambah dengan X. Ini akan menimbulkan error karena hasil ini tidak ada nilainya dan Java tidak bisa menjalankannya karena hasil tidak mempunyai nilai. Ya, kita langsung saja ke step to do-nya. Untuk materi lebih lanjut bisa dicari di sumber referensi lain. Lalu kita masuk ke step to do-nya. Perhatikan shortcut pada rank.java, khususnya baris ke-5 sampai baris ke-11. Pada baris keberapa deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Kita ke shortcut yang range.java. Ini kita kembalikan saja sebelumnya ke awal, kita undo terus sampai ke awal. Oke, terus ini. Jadi dari baris ke-5 sampai baris ke-11. Ini baris 5 sampai baris ke-11. Jadi ini. Yang ini perintahnya pada baris berapa deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Oke. Deklarasi ini deklarasi di mana tipe data dan variabel seperti di sini. Deklarasi itu tipe data lalu spasi variabel. Ini deklarasi. Ini juga deklarasi. Ini itu deklarasi. Kita kembalikan saja ini. Lalu inisialisasi. Inisialisasi ini seperti ini, long map yang ini. Inisialisasi ini dan ini, itu namanya inisialisasi. Jadi yang menginisialisasi long min. Long min yang di sini diminta adalah long sama dengan min value. Jadi harga jangkauan dari minimal long itu. Lalu segment. Segment itu seperti ini. Segment kan variabel lalu harganya. Baik max value ini, terus ini juga, ini dan ini. Lalu kita masuk ke konstanta. Ya, seperti dibahas di atas,
kita menggunakan kata kunci atau keyword final untuk menunjukkan bahwa identifier adalah sebuah konstanta. Perbedaan antara variabel dan konstanta adalah konstanta ini memiliki nilai tetap. Jadi semisal kita menambahkan seperti jadi nilai pi kan 3,14, jadi selamanya 3,14. Jadi selama program itu berjalan, nilai pi akan tetap 3,14, tidak akan berubah. Lalu selanjutnya kita masuk ke tipe casting. Tipe casting adalah semisal kita langsung saja ke contoh penggunaannya. Lalu seperti ini. int A sama dengan 3, B sama dengan 4. Lalu di sort dikeluarkan, pembagian A dibagi dengan B adalah A dibagi B. Karena ini tipe data int dan int atau integer, dan integer adalah bilangan bulat, jadi walaupun 3 dibagi dengan 4, walaupun aslinya adalah 0,75, tetap dianggap 0 karena dibulatkan, karena integer tidak mendukung bilangan berkoma. Lalu pada output yang kedua atau keluaran yang kedua, di sini digunakan tipe casting, yaitu dimasukkan variabel baru atau tipe data baru, yaitu double. Karena double mendukung bilangan berkoma, jadi apabila A dibagi dengan B, hasilnya 0,75. 0,75 di sini tipe datanya bukan lagi integer tapi double, seperti yang dilihat di sini. Kita buat contohnya seperti ini saja. Di sini ini kita redo lagi, kita kembalikan seperti semula. Seperti ini, yang di atas kita jadikan komentar aja. Lalu int semisal 5 i sama dengan 5, j sama dengan 2 agar berkoma titik 2. Lalu sistem out print ln titik 2, kita lalu buat, kita langsung saja keluarkan pembagian, kita pakai seperti ini saja, pembagian i dibagi dengan j sama dengan tambah i dibagi dengan j. Ini yang tanpa casting. Lalu kita buat, kita copy ke bawah yang dengan casting. Pembagian tipe casting sama dengan, jadi di sini kita tambahkan tipe data baru long. Kita ambil yang long, kita pakai yang long, lalu kita run. Bukan long, salah, maaf, float. Long sama saja dengan integer tipe datanya, bilangan bulat. Kita pakai float yang bilangan berkoma. Kita run lagi, ya seperti kita lihat di sini. Yang ini yang tanpa casting, bilangannya dibulatkan, yang aslinya 2,5 dibulatkan menjadi 2 hanya. Apabila kita menggunakan tipe data float atau kita casting integer menjadi float, jadi tipe datanya berubah menjadi float dan hasilnya pun menjadi berkoma seperti 2,5 ini. Ini bisa kita gunakan dua, yaitu float dan double, sama saja. Tuh, sama saja. Oke teman-teman, itulah modul nomor 2. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa di modul selanjutnya, yaitu modul nomor 3.